Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku semuanya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang teman. Dia datang mengendarai sebuah mobil Honda Jazz berwarna hitam. Cat mobil itu sudah agak kusam, saudara dan sahabatku semuanya. Dan terdapat juga beberapa lecet di bodi mobil itu. Kemudian setelah bercerita ke sana dan ke sini, saudara dan sahabatku semuanya, akhirnya sampai kita membicarakan urusan mobil itu. Ketika itu saya berkata, "Bro, itu warna mobil kenapa agak kusam begitu? Dan beberapa lecet itu menghalangi keindahan untuk melihatnya. Kenapa tidak dibenerin?" Sambil melirik ke mobil saya, lalu dia bilang, "Jika seandainya cat mobilmu begitu, sudah kusam dan terdapat beberapa lecetan yang mengganggu keindahan mata untuk melihatnya, ketika itu kamu membawanya ke bengkel dan kamu akan mengecat ulang mobil itu." Saya jawab, "Saya akan ngecat ulang mobil itu." Kemudian dia berkata, "Saat ini adalah fase di mana saya sedang nyaman-nyamannya dengan kendaraan itu. Meskipun saya mampu untuk mengecat ulang mobil itu dan menghilangkan goresan-goresan yang terdapat di bodi mobil, atau bahkan untuk mengganti dengan mobil yang baru pun saat ini saya bisa. Akan tetapi, kondisi mobil itu adalah kondisi paling nyaman bagi diri saya saat ini." Kemudian saya berkata, "Coba lebih dijelaskan lagi, di mana hubungan kondisi mobil itu dengan kenyamanan yang kamu miliki saat ini?" Saya bilang. Kemudian dia menjelaskan, saudara dan sahabat semuanya. Dia mengatakan bahwa selama ini kita berpikir bahwa barang, apakah itu rumah, mobil, dan barang-barang yang lain yang kita miliki, kita ingin selalu terlihat indah. Kita selalu ingin memperbaiki. Bahkan ketika itu, kita akan melupakan sebuah nilai karena kita mementingkan sebuah harga. Kita ingin barang yang kita miliki itu terlihat indah, terlihat wah jika dipandang mata. Dan lama-kelamaan akan muncullah kebanggaan. Kamu akan membanggakan barang yang kamu miliki itu. Akan terlintas di dalam pikiranmu sebuah bayangan bahwa dirimu akan terlihat indah di mata orang lain. Lalu kemudian dengan sendirinya, kamu akan merasa lebih bangga, lebih percaya diri dengan mobil yang mulus mengkilap itu. Saya tidak menyalahkan apabila matamu menginginkan sebuah keindahan. Saya tidak akan menyalahkan jika barang yang kamu miliki itu terlihat bagus juga di mata orang lain. Kan tetapi, ketika mata dan pikiran kita menginginkan kebaikan-kebaikan, pernahkah hati kita berpikir bahwa sampai kapan kita akan berusaha melakukan sesuatu karena pandangan orang lain, bukan karena pandangan diri kita sendiri? Selama ini kita berbuat selalu memikirkan perasaan orang lain, selalu memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain kepada dirimu. Padahal yang terpenting itu adalah mengendalikan hati dan pikiranmu terlebih dahulu. Ketika dirimu sudah berada di zona yang nyaman itu, maka semuanya akan terlihat indah. Kebahagiaan kita jauh lebih penting daripada memikirkan pendapat orang lain terhadap diri kita. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa, saudara dan sahabatku semuanya. Saya akan tetap berada dalam kondisi seperti ini sampai hati dan pikiran saya bisa dikendalikan. Bahwa saya melakukan ini bukan untuk orang lain, bukan karena pandangan orang lain, akan tetapi karena hati dan pikiran yang telah merasa nyaman tanpa memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain kepada diriku. Dari cerita ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata pikiran kita itu sering terbawa kepada rasa bangga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kadang-kadang bukan murni karena pikiran dan hati kita sendiri, akan tetapi karena memikirkan bagaimana tanggapan orang. Meskipun dengan uang yang halal yang kita miliki, akan tetapi kita harus lebih memperhatikan nilai daripada harga. Jika seandainya kamu mampu, kamu punya rezeki, apakah kamu akan beli mobil sport yang mewah itu? Kamu pengen gak punya mobil sport yang mewah itu? Dia nanya sama saya. Kemudian saya katakan, jujur, untuk mobil mewah yang harganya 3M itu sepertinya saya tidak begitu menginginkan. Saya tidak berminat untuk memiliki barang seperti itu. Lalu dia katakan, kita sependapat. Meskipun dengan uang halal yang kita miliki, apakah kamu pernah berpikir atau tidak
ketika mobil mewahmu itu melintas di jalan raya, kemudian orang-orang yang berada di sekitarmu melihatnya. Di situ rasa banggamu akan lebih hebat lagi. Di situ keinginanmu untuk terlihat hebat itu akan semakin besar lagi. Dan tanpa kamu sadari, ada beberapa orang di antara orang-orang yang melihat mobil mewahmu itu akan berkata, "Ya Tuhan, kenapa mereka bisa beli mobil mewah, sementara hidupku begitu susah?" Dengan rasa pamer yang terlalu berlebihan, kita akan membuat orang lain tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan yang ia terima. Memang saudara dan sahabatku semuanya, itu kamu dapatkan dengan uang yang halal. Kamu tidak mencurinya, dan tidak ada orang yang akan melarangnya. Akan tetapi, hanya orang-orang yang berhati lembut dan hanya orang-orang yang paham yang akan mengerti perasaan itu. Jadilah orang-orang yang biasa saja dalam kehidupan ini, meskipun kamu memang hebat. Jadilah orang sederhana di dalam kehidupan ini, meskipun kamu bisa melakukan dan membeli banyak hal. Begitu banyak orang yang susah, yang kehidupan mereka itu tidak bisa seperti kehidupanmu. Rezekimu sudah berlimpah ruah. Jadilah orang-orang yang bersyukur, jadilah orang-orang yang rendah hati. Selalu bersyukur dan tingkatkan rasa syukurmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.